Masih di Sapa Indonesia Malam, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan akan memanggil koordinator MBG di Kalimantan Barat terkait puluhan siswa keracunan makan bergizi gratis di Ketapang. Sebanyak 20 siswa SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, alami gejala keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Menu makanan yang disediakan terdiri dari ikan file, sayur oseng, jeruk, tahu goreng, dan nasi putih. Menurut Gubernur Ria Norsan, terjadinya keracunan karena lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Gubernur menilai perlu ada satu koordinator khusus yang ditunjuk pemerintah pusat di wilayah Kalbar agar penyelesaian kendala di lapangan bisa lebih cepat dan jelas. Ini kita harus nanti koordinasi sama-sama. Tolong koordinator MBG itu merapatlah ke Pemda, kita diskusi sama-sama. Mungkin ada hal yang mungkin tidak terselesaikan, kita selesaikan sama-sama. Tak peduli dari partai mana, dari apa, tidak peduli ya. Kita pokoknya untuk kepentingan masyarakat itu. Soalnya kalau ada apa-apa kita yang disasar masyarakat. Ya, di tengah maraknya kasus keracunan MBG, ada sebuah sekolah di Pamekasan, Jawa Timur yang memilih tidak mengikuti program makan bergizi gratis. Program atau sekolah ini menilai program makan bergizi gratis atau program makan mandiri maksud kami yang sudah berjalan, yang sudah dijalankan oleh sekolah lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pihak sekolah menjelaskan mereka telah memiliki program makan mandiri sejak 3 tahun lalu dengan iuran Rp5.000 per hari. Siswa mendapat menu beragam seperti ayam suwir, sop, sayur, buah-buahan, dan menu lainnya. Sekolah menolak program MBG karena banyak orang tua siswa meminta sekolah melanjutkan program makan mandiri. Mereka khawatir program MBG tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Makan bersama seperti ini dengan menu setiap hari berubah-ubah. Jadi sudah kita share setiap awal bulan kepada wali murid makanan atau menu selama 1 bulan ke depan. Gitu. Untuk biayanya berapa kali makan per siswa? Per anak 5.000. Kalau MBG Untuk di sini? atas saran dari wali murid dan kesepakatan juga dengan wali murid kita tidak ambil. Alasannya karena takutnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan menu yang ada yang anak-anak Suka gitu. Tapi bukan menolak programnya Pak ya? Tidak menolak programnya, cuman karena kan yang lebih tahu anak-anak itu kan gurunya dengan orang tuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan sampai Indonesia Malam, Saudara. Menanggapi tragedi keracunan massal MBG, pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai para penyalur makanan dan pihak yang memasok bahan makanan bisa dijerat pidana. Jamin Ginting menilai terkait kasus keracunan massal bisa dijerat dengan pasal pidana unsur kelalaian yang dilakukan penyalur dan pemasok bahan makanan. Selain pidana, para pengelola MBG juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan hingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait distribusi makanan yang tidak sesuai standar kesehatan. Ada beberapa ketentuan pidana yang bisa diterapkan baik kepada penyalur makanan tersebut yang menyediakan makanan atau pihak-pihak yang memberikan masukan terkait dengan bahan-bahan makanan tersebut. Pasal-pasal pemidanaan itu terkait dengan pasal 359 contohnya, yaitu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, dan juga bisa dengan pasal 360 kelalaian mengakibatkan luka berat. Ada juga Undang-Undang Kesehatan nomor 30 tahun 2009 pasal 190 yang mengatakan bahwa orang yang mengedarkan makanan yang tidak mempunyai standar pengedaran makanan yang benar juga dapat dipidana maksimum 10 tahun. Selain itu juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya yang tahun 899 di mana para orang yang mendistribusikan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan maka juga dapat dipidana melakukan suatu perbuatan pidana.
Salah satu dapur SPPG di Blora, Jawa Tengah memposting menu hariannya di media sosial sebagai bentuk transparansi kepada penerima manfaat. Dapur ini dinilai telah menerapkan sistem kerja sesuai standar operasional. Dapur SPPG Ngawen 1 sudah beroperasi sekitar 2 bulan dan melayani sebanyak 3.000 penerima manfaat. Pihak dapur berinovasi dengan memposting menu harian melalui media sosial sebelum didistribusikan ke penerima manfaat. Pengelola dapur berkomitmen untuk terus menjaga kualitas makanan dengan standar tinggi. Penerima manfaat juga bisa memesan menu makanan sesuai selera. Dasarnya untuk di SPPG ini sudah sesuai dengan SOP yang ada. Untuk menunya karena menu untuk di SPPG 1 juga sudah diflorkan di medsos, mungkin untuk SPPG yang lain bisa saling bekerja sama, maksudnya bisa membantu mencontoh mana yang baik bisa dicontoh. Kami menerima beberapa masukan dari Dinkes, karena alhamdulillah dapur kita sudah dikategorikan baik dari segi kesehatan dan kebersihannya. Cuman memang ada beberapa masukan kayak mungkin untuk penambahan sabun di area cuci tangan, sama penambahan tisu, dan kita juga sifatnya terbuka, apalagi kita punya akun sosial media. Jadi setiap hari menu kita selalu kita upload dan selalu kita update supayanya masyarakat dan anak-anak tahu apa menu kita yang kita distribusikan pada hari itu.